Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari Bu, silakan masuk, silakan duduk. Ya, terima kasih Ibu. Iya, sebelum saya lanjutkan, saya tutup tiranya terlebih dahulu ya Bu ya, untuk menjaga privasi Ibu. Ya Bu. Baik Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu WD Bu. Oh iya, Bu WD, perkenalkan saya Bidan Trimiti yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Bu, jadi begini Bu, saya ingin KP, tapi KP yang alami saja, nggak pakai alat gitu Bu, soalnya saya takut nggak pakai alat. Begitu. Baik Ibu, di sini nanti saya akan melakukan pemberian edukasi ya Bu ya, atau konseling mengenai kontrasepsi alamiah. Untuk tujuannya itu untuk memberikan Ibu informasi mengenai kontrasepsi alamiah, yaitu untuk mencegah ataupun menjarangkan kehamilan ya Bu ya. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, berarti Ibu setuju ya dengan tindakan saya nanti? Ya. Ya. Baik Ibu, nanti saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu ya. Iya Bu. Baik Ibu, sudah saya siapkan ya Bu ya untuk alatnya ya. Di sini ada leaflet atau lembar bolak-balik ya Bu ya. Oh iya. Oke, sebelumnya dengan KB alamiah. KB alamiah itu adalah suatu cara atau metode yang aman dan alamiah untuk mengetahui kapan masa subur wanita. Metode ini dapat dipakai baik untuk menjadi hamil maupun untuk menghindari atau menunda kehamilan ya Bu ya. Nah, untuk macam-macamnya sendiri itu ada banyak Bu. Nah, untuk yang pertama di sini ada kontrasepsi alamiah MAL atau metode amenorrea laktasi ya Bu ya, yaitu MAL atau kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI. Nah, MAL ini sebagai kontrasepsi bila ibu menyusui secara penuh, lebih efektif bila pemberian ASI-nya lebih dari 8 kali. Kemudian belum haid dan juga umur bayi masih kurang dari 6 bulan. Untuk kontrasepsi ini efektif sampai 6 bulan saja Bu. Kemudian jika sudah 6 bulan Ibu harus menggunakan kontrasepsi lain. Kemudian untuk keuntungannya itu efektifnya lebih tinggi 98% pada 6 bulan pertama. Setelah itu tidak mengganggu sendaman dan juga tidak ada efek samping secara sistemik ya Bu ya. Oh iya Bu. Oke, selanjutnya adalah cara kerjanya. Cara kerjanya yaitu untuk menekan terjadinya ovulasi pada saat laktasi atau menyusui. Jadi hormon yang berperan adalah prolaktin dan juga oksitosin. Setelah itu semakin sering menyusui maka kadar prolaktin atau prolaktin meningkat dan hormon gonadotropin melepaskan hormon penghambat. Kemudian hormon penghambat itu akan mengurangi kadar estrogen sehingga tidak terjadi ovulasi. Kemudian untuk caranya yaitu bayi disusui secara on demand ya Bu ya, sesuai kebutuhan bayi. Setelah itu biarkan bayi menghisap sampai melepaskan hisapannya. Kemudian susui bayi juga pada malam hari. Bayi tetap disusukan walaupun ibu sedang sakit. Kemudian ASI dapat disimpan di lemari es. MPASI diberikan setelah bayi berumur 6 bulan. Tidak boleh menggantikan ASI dengan makanan atau minuman lain. Setelah itu ada metode kalender ya Bu ya. Di sini ada metode kalender, yaitu cara atau metode kontrasepsi yang sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur ataupun ovulasi. Nah, untuk keuntungannya sendiri adalah metode kalender atau pantang berkala lebih sederhana, dapat digunakan oleh setiap orang wanita yang sehat, kemudian tidak membutuhkan alat, tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual, kemudian tidak memerlukan biaya dan tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi. Setelah itu untuk keterbatasannya sendiri memerlukan kerjasama yang baik antara suami dan istri ya, karena kan menggunakan kalender jadi kita harus mengurangi lah akan masa suburnya. Oh iya. Setelah itu pasangan suami istri harus tahu masa suburnya, harus mengamati siklus menstruasinya minimal 6 kali siklus. Setelah itu efektivitasnya sendiri adalah metode kalender akan lebih efektif bila dilakukan dengan baik.
Sebelum menggunakan metode ini, pasangan suami istri harus mengetahui masa suburnya. Kemudian selain itu, metode ini juga lebih efektif bila digunakan bekerja sama dengan suami. Angka kegagalan penggunaan metode kalender ini adalah 14 per 100 wanita per tahun. Setelah itu penerapannya, hal yang perlu diperhatikan pada siklus menstruasi wanita ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pre-ovulatory, masa tidak subur sebelum ovulasi. Kemudian masa subur dan juga masa tidak subur setelah ovulasi. Perhitungan masa subur ini akan efektif bila menstruasinya normal, yaitu 21 sampai 35 hari. Kemudian bila haid teratur 28 hari, hari pertama dan dalam siklus haid dihitung sebagai hari ke-1 dan masa subur adalah hari ke-12. Sehingga hari ke-16 adalah siklus haid. Misalnya seperti ini. Jadi ini waktunya haid, kemudian masa suburnya setelah 12 hari ya Bu ya. Jadi tanggal 20. Kemudian bila haid tidak teratur, jumlah terpendek 6 kali siklus haid dikurangi 18. Hitungan ini menentukan hari pertama masa subur. Jumlah hari terpanjang selama 6 siklus haid dikurangi 11. Hitungan ini menentukan hari terakhir masa subur. Itu bila haid tidak teratur. Ini contohnya ya Bu ya. Oke, metode selanjutnya adalah ovulasi dini, yaitu suatu cara atau metode yang aman dan ilmiah untuk mengetahui kapan masa subur wanita. Setelah itu metode ini dapat dipakai baik untuk menjadi hamil maupun untuk menghindari kehamilan atau menunda kehamilan. Kegunaannya suami istri dapat merencanakan kapan waktu hamil, berapa lama tidak ingin hamil, kapan ingin hamil lagi. Kemudian pedoman pencatatan, mempelajari jenis lendir selama 1 siklus haid, kemudian menghindari hubungan kelamin atau persetubuhan kelamin selama 1 siklus menstruasi, mengisi formulir setiap hari, kemudian pengamatan dapat dilakukan sewaktu-waktu sepanjang hari, pemeriksaan dilakukan dengan jari tangan atau tisu di luar vagina. Karena caranya itu menggunakan lendir ya Bu ya, jadi kita lihat dari lendirnya itu kental atau cair gitu. Kemudian kode yang dipakai untuk pencatatan. Nah ini kode bintang atau merah itu adalah pendarahan atau haid. Kemudian K atau hijau itu kering. Setelah itu L dilingkari itu lendir subur yang basah, jernih, licin dan mulur. Kemudian L tanpa dilingkari itu kuning, lendir tidak subur yang kental, putih, keruh dan juga lengket. Kemudian ini ya Bu ya, jadi nanti ada kayak formulir belangko gitu ya Bu ya. Oh iya Bu. Nah jadi nanti kalau menstruasi bisa ditandai bintang ataupun merah seperti ini contohnya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah metode suhu basal ya Bu, yaitu suhu tubuh basal adalah suhu terendah yang dicapai oleh tubuh selama istirahat atau dalam keadaan istirahat atau tidur. Pengukuran suhu basal dilakukan pada pagi hari segera setelah bangun tidur dan juga sebelum melakukan aktivitas lainnya. Pencatatan suhu basal untuk mengetahui kapan terjadinya masa subur ataupun ovulasi. Suhu normal tubuh sekitar 35,5 sampai 36. Kemudian pada waktu ovulasi suhu akan turun terlebih dahulu dan naik menjadi 37 sampai 38 derajat. Kemudian akan kembali pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian tingkat efektivitas dari suhu basal ini adalah 80 atau 20 sampai 30 kehamilan per 100 wanita per tahun. Manfaatnya untuk juga untuk menginginkan kehamilan maupun mencegah kehamilan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi dari metode suhu basal ini. Yang pertama adalah penyakit, kemudian gangguan tidur, merokok ataupun minuman alkohol, penggunaan obat-obatan, stres dan juga penggunaan selimut elektrik. Kemudian
Keuntungannya meningkatkan pengetahuan dan juga kesadaran pada pasangan suami istri tentang masa subur, kemudian membantu wanita yang mengalami siklus haid tidak teratur, dapat digunakan sebagai kontrasepsi untuk meningkatkan kesempatan untuk hamil. Kemudian keterbatasannya sendiri adalah membutuhkan motivasi dari pasangan suami istri dan juga memerlukan konseling dan juga KIE tenaga medis. Suhu tubuh basal dapat dipengaruhi oleh penyakit. Kemudian pengukuran suhu basal harus dilakukan pada waktu yang sama. Kemudian petunjuk bagi pengguna metode siklus basal ini adalah yang pertama ada catat suhu ibu pada kartu yang telah tersedia. Jadi nanti ada kartunya, ibu tinggal mengisikan setelah pengukurannya seperti itu. Kemudian gunakan catatan suhu pada kartu tersebut untuk 10 hari pertama dari siklus haid untuk menentukan suhu tertinggi dari suhu yang normal dan rendah dalam pola tertentu tanpa kondisi-kondisi di luar normal atau biasanya. Abaikan setiap suhu tinggi yang disebabkan oleh demam atau gangguan lain. Setelah itu tarik garis pada 0,05 derajat Celcius sampai 0,1 derajat. Periode tersebut dimulai ketika suhu tubuh mengalami kenaikan sebanyak 3 kali. Periode tersebut dimulai pada sore hari setelah hari ketiga berturut-turut suhu tubuh berada di atas kokoan. Jadi ini ya Bu ya untuk contohnya dari Basal tadi oh iya. Kemudian metode yang terakhir adalah metode simtothermal. Jadi ini adalah metode kombinasi dari suhu basal dan juga ovulasi Billings tadi ya Bu ya, yang pertama tadi ya Bu ya. Sebelum ini tadi ya Bu ya. Untuk petunjuknya sendiri adalah setelah darah haid berhenti, ibu dapat bersenggama pada malam hari, kering dengan aturan selang-seling, masa subur dimulai dari munculnya lendir, tidak melakukan hubungan seksual sampai masa subur berakhir. Kemudian pantangan bersenggama berakhir sampai hari puncak lendir dan aturan perubahan suhu. Jadi ini untuk tabel dari simtothermal tadi ya Bu ya. Jadi seperti ini. Oke Ibu, untuk jenis-jenisnya sudah selesai Bu ya. Oh iya. Ini bisa Ibu bawa pulang untuk dipelajari di rumah. Apakah Ibu sudah cukup jelas? Jelas Ibu, untuk yang kalender tadi berarti kita tinggal memperhatikan siklus menstruasinya saja ya Bu Iya ya? benar Ibu. Oh iya. Terima kasih ya Ibu ya. Iya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi Ibu? Tidak ada Ibu. Oke baik. Jika Ibu masih kurang mengerti ataupun kurang paham, Ibu bisa datang kembali lagi ya Bu ya untuk menanyakan seperti itu. Oh iya. Terima kasih Ibu, saya pamit terlebih dahulu. Iya Bu, mari.